harus membaca amalan tersebut. Untuk apa? Kita akan buat hidupmu sejahtera. Kita akan buat rezeki yang datang kepada kita, karena memang sejatinya kita adalah magnet uang atau magnet keberlimpahan. Ada 3 hal yang ingin saya berikan. Videonya insya Allah singkat di sini. 3 amalan ini jika rutin kamu amalkan, saya yakin banget dengan segala pemahamannya, komplit dengan pemahamannya maksud saya, ini akan membuat rezekimu berubah insya Allah. Karena Allah itu maha kaya. Allah itu yang penting hambanya mau datang, mau minta, mau berdoa, mau mengamalkan hal-hal positif, insya Allah semuanya Allah mudahkan. Pertama harus jujur dulu dalam hati nih. Jujur nih, banyak yang masih tidak jujur. Kalau saya ngomong munafik terlalu kejem ya. Banyak tidak jujur dengan alibi, saya tidak membutuhkan dunia. Nah ini nih, ini menjadi masalah. Mau ribuan jutaan kali Anda mengamalkan bacaan Anda, itu juga akan tertolak. Kenapa? Karena ada kemunafikan di situ. Jauh sebelum ini saya sering mengatakan bahwa ketika terjadi ketidakselarasan antara pikiran dan hati, maka yang muncul adalah satu, yaitu ketidakjujuran, dengan kata lain kemunafikan. Jujur saja sama Allah. Kalau pikiranmu sedang ingin sesuatu, hatimu juga tulus minta sama Allah. Lebih-lebih hati nih, karena hati yang terkoneksi kepada Allah. Ya, hati yang terkoneksi kepada Allah. Mau tidak mau kita harus kupas semuanya. Spiritualitas itu harus kupas. Lebih-lebih kita sedang meminta yang memang bagian atau kuasanya semuanya dikendalikan oleh Allah. Rezeki semuanya dikendalikan oleh Allah. Apa di dunia ini yang bergerak di luar seizin Allah? Nggak ada. Semuanya bergerak atas maunya Allah. Semuanya datang kepada kita atas izin Allah. Semua yang lepas dari hidup kita juga atas izin Allah. Kita perlu bijaksana di sini. Kita perlu melibatkan Allah. Kita perlu untuk meningkatkan kualitas spiritualitas dalam diri kita. Ya, jujur dulu. Ini tidak masuk dalam 3 yang ingin saya sampaikan, tapi ini pintunya. Jujur dulu, hati tenang, kemudian jujur sama Allah. Ya Allah, saya membutuhkan rezeki, saya membutuhkan uang. Bahwa ternyata uang bisa saya jadikan sarana untuk menuju akhirat. Bukan uangnya yang kita bawa mati, tetapi manfaatnya. Ketika kita memanfaatkan uang tersebut atau rezeki tersebut di jalan Allah, maka itu akan terus berlanjut di akhirat nanti. Contoh sederhana, punya uang, sodakohin ke masjid. Masjidnya terus digunakan untuk beribadah. Sampai kapan? Sampai kapanpun, selama masjid itu digunakan untuk beribadah. Sampai kapanpun itu juga, amalnya akan kamu dapatkan juga. Nilai amalnya atau manfaatnya akan kamu dapatkan meskipun kamu sudah meninggal. Tuh betapa pentingnya dunia dan akhirat jangan dikotak-kotak. Ini sebenarnya dunia bisa kita jadikan sarana perbaikan kita di akhirat nanti. Yaitu bagian dari pendapat saya. Boleh setuju, boleh tidak. Kita masuk pada 3 hal atau 3 amalan yang saya maksud. Amalan, jadi harus dibaca, dilakukan, diaplikasikan. Pertama harus sadar dulu, amalan itu berbicara tentang kata atau kalam. Kalam tersebut itu bukan kalamnya manusia. Semua memiliki energi dan energinya luar biasa. Pahami itu dulu, percaya itu dulu. Kalau itu tidak percaya, kalau mulut saya mengatakan sesuatu seperti ini lalu kamu membantah, ya nggak bisa. Makanya istilahnya ketika kita mendengarkan seseorang bicara, kosongin gelas. Saya juga memposisikan hal yang sama ketika saya mendengarkan, saya ambil bagian-bagian pentingnya. Nah ini bagian penting nih. Yang pertama adalah mengahlikan atau mengamalkan, mendawamkan sholawat ya. Ini yang pendek-pendek aja, tapi harus tahu maknanya atau harus tahu fungsinya untuk apa. Sholawat itu adalah kunci dari semua amalan. Bahkan sebaik-baik doa itu ketika diawali dan diakhiri dengan sholawat. Kamu kan punya tujuan nih. Intinya sekarang kamu yang sedang nonton saat ini, kamu punya tujuan, kamu punya keinginan, kamu punya goal. Kalau kamu punya keinginan, punya goal, ini yang harus diamalkan. Kalau Anda sedang tidak punya keinginan, ini juga baik untuk diamalkan gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama baik. Sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat apa saja sebenarnya. Intinya kan kamu sedang bersolawat kepada Rasulullah, mengharapkan syafaat kepada Rasulullah. Jadi mau sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang tahu sholawat seperti pembukaan setiap kali saya buat video, atau sholawat apapun itu, sholawat Jibril dan lain-lain, apapun itu. Selama itu sholawat yang standar-standar saja. Karena ada beberapa bagian sholawat yang memang harus diijazah. Nah kalau sholawat-sholawat yang umum itu boleh kamu amalkan. Lalu bedanya dengan sebelumnya apa Gus? Sebelumnya juga disuruh mengamalkan sholawat. Karena ada pemahaman yang harus dipahami. Karena banyak dari kita, tidak hanya sholawat ya, kita mengamalkan satu amalan tapi kita nggak tahu amalannya untuk apa. Ini yang menjadi masalah sebenarnya.
Ini yang akan menghalangi sehingga kita nggak tahu amalan ini untuk apa sih sebenarnya. Nah, itu kenapa saya jelaskan dari awal. Dari awal berikan pemahaman. Jadi kamu harus memahaminya dulu, baru kamu menerapkan. Mengapa harus sholawat? Karena memang sholawat adalah pintu. Karena memang sudah kita sama-sama tahu, banyak yang menyampaikan bahwa sebaik-baik doa itu diawali dan diakhiri atau ditutup dengan sholawat. Jadi pentingnya sholawat di situ. Kemudian setelah sholawat kita masuk pada yang kedua, yaitu istighfar. Mengapa harus istighfar? Istighfar itu masuk dalam 8 pintu rezeki. Ini amalan canggih banget menurut saya. Amalan canggih banget yang membuat uang datang kepada kamu. Uang kita buat nggak berdaya datang kepada kamu. Karena apa? Karena karomah dari amalan yang sudah kamu ucapkan. Istighfar itu adalah doa agar kita diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita. Menjadi alasan rezeki itu datang disebabkan istighfar. Jadi kita mendapatkan 2 manfaat ketika kita beristighfar. Pertanyaannya bagaimana cara beristighfar? Ya kalau istighfar boleh lebih banyak itu lebih baik. Tapi akan lebih baik ketika kamu merasakan dari istighfar. Dan ketika beristighfar, ya beristighfar itu usahakan sampai benar-benar nangis. Tapi nangisnya nggak dibuat-buat. Nangisnya itu tulus dari dalam hati. Jadi diresapi, jangan kejar banyaknya. Tapi saya ingin kamu mendapatkan esensinya, rasanya maksud saya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya berdosa. Saya pernah melakukan sesuatu yang sudah Engkau larang ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, saya pernah menyakiti orang lain ya Allah. Jadi kayak gitu. Sekali beristighfar, lalu sebutkan dosa-dosamu apa, lalu kemudian mohon ampun. Oke, itulah istighfar. Jadi istighfar itu tidak hanya sekedar membaca. Karena kalau belajar ke saya begini, siapa sih yang tidak tahu istighfar? Siapa yang tidak tahu alhamdulillah? Siapa yang tidak tahu Quran? Anda lebih paham daripada saya mungkin. Tetapi belajar ke saya adalah belajar bagaimana mendapatkan rasanya. Itu kenapa di seminar baru mendawamkan atau beristighfar atau membaca alhamdulillah itu 5-7 kali hati sudah bergetar. Lalu ngerasakan kehebatan dari alhamdulillah atau istighfar itu. Kita sedang ingin mendapatkan rasa dari apa? Dari apapun yang kita amalkan. Kalau bersyukur ya pakai rasa. Kalau minta ampun ke Allah ya juga pakai rasa. Jadi itu pentingnya istighfar. Nanti saya kasih tahu berapa banyaknya yang harus dibaca dari setiap yang saya berikan kepada kamu. Jadi tonton videonya sampai selesai. Yang terakhir, nah saya sering mengatakan bahwa Asmaul Husna itu ajaib banget. Kamu bisa jadikan semuanya, maksudnya 99 itu kamu amalkan, itu boleh. Boleh nggak jadi masalah, nggak ada larangan di sini. Tapi di saat kamu membutuhkan sesuatu, carilah Asmaul Husna atau Asma Allah itu yang sesuai kamu butuhkan. Dalam hal ini atau di video ini kita bicara tentang magnet uang atau rezeki. Yang harus dibaca adalah diamalkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni. Itu jadikan satu ya. Jadikan satu. Itu satu paket maksud saya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni. Kamu boleh cari di Google karena panjang ini ceritanya kalau saya harus jelaskan satu persatu ini. Intinya ini adalah pembuka rezeki dan meminta rezeki. Amalkan ini. Jadi dari 3 yang saya sampaikan, sholawat, istighfar, kemudian amalan yang barusan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni, itu baca masing-masing 111 kali. Istiqomahkan. Karena semakin kamu ulang-ulang semakin keramat kamunya, semakin keramat juga amalanmu. Tapi ingat, pemahaman di video sebelumnya atau pemahaman saya di awal-awal tadi video, ada 3 menit sebelum itu saya jelaskan bahwa kita juga harus jujur sama Allah. Jujur hati kita minta ke Allah, hilangkan kemunafikan, hilangkan alibi-alibi yang kalimat seperti seakan-akan menolak dengan mengemas rasa kita dengan istilah tawaddu atau qanaah, dengan mengemas rasa di dalam hati kita dengan istilah zuhud. Kalau memang tidak bisa untuk menjadi manusia yang zuhud atau qanaah, kita ambil jalan yang berbeda, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Dengan memiliki harta, dengan punya uang, kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Lebih-lebih kita bermanfaat untuk orang tua kita, untuk saudara kita, dan untuk pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Itu jauh lebih baik ya, karena nafkah itu adalah sebuah kewajiban. Awas, hati-hati, nafkah itu sebuah kewajiban. Tergantung pada diri kita sekarang. Saya sudah berikan banyak caranya. Gus, kok nggak pernah bicara bekerja sih? Bukan saya nggak mau bicara tentang bekerja, spiritualitasnya dulu hidupin ya.
Ketika kamu tenang, ketika kamu nyaman, ketika kamu sudah terprogram, nanti hatimu akan mengendalikan, ya, ruhmu akan mengendalikan fisikmu, kemudian lebih kreatif atau bisa mendapatkan ide-ide. Karena dengan ruh yang baik, pikiran kita menjadi baik, fisik kita menjadi baik. Jadi kita lebih produktif, lebih kreatif, sehingga setelah ide muncul, rezeki akan datang kepada kita. Karena dasar apa? Dasar spiritualitasnya dihidupkan, karena ruhnya juga diurus, nggak cuma ngurus fisiknya. Itu pentingnya program. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Wallahi, amalkan itu, insya Allah bermanfaat bagi kamu, asal benar dalam mengamalkannya. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir atau Ifilullah. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, itu pasti dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.